Saya ke Pak Rahmat Ma'aruf, Sekretaris BKPP Kabupaten Pohuwato. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya hormati Bapak narasumber, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Sejatinya Pak Kaban saya yang hadir saat ini, tetapi kemudian beliau tidak hadir karena ada kegiatan yang sama. Beliau dari pagi sampai sore ada di Popayato, sehingga memerintahkan saya untuk mewakili pada kegiatan malam hari ini. Kegiatan ini memang hadir sebagai wujud kerisauan, dan kita patut bersyukur Forum Demokrasi Gorontalo mengangkat hal ini, sehingga ini patut diperbincangkan. Kemudian Pak Kaban Bualemo memberikan angin segar sehingga kepada kawan-kawan honorarium tidak jangan stres gitu. Jangan galau. Itu pesan yang beliau sampaikan. Tapi jangan PHP juga. Iya, tapi kemudian saya akan bacakan regulasinya, Pak. Saya bacakan regulasinya. Berdasarkan PP 48 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian di surat yang Pak Kaban bacakan itu di huruf E, di mana disebutkan pasal 96 ayat 1 berbunyi, PPK dilarang mengangkat pegawai non ASN dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Ayat 2 berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang mengisi jabatan ASN akan dikenakan sanksi. Kemudian huruf F, pasal 9 ayat 1 berbunyi, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri sebelum diundangkannya peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. G, lebih lanjut pasal 99 ayat 2 berbunyi, pegawai non-ASN dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Sehingga jika kita melihat PP 48 ini pada pasal 96, PPK dilarang mengangkat pegawai non ASN. Kemudian kami menelusuri pegawai ASN itu siapa? Maka kita masuk pada PP 41 tentang jabatan pelaksana, kemudian Perpres 38 tahun 2020 tentang jabatan fungsional yang dapat dilamar oleh P3K. Sehingga jabatan-jabatan ASN ini tidak bisa dimasuki oleh non ASN. Nah, ini kemudian ada kekhawatiran saja kalau kemudian tenaga honorer ini bahasa media itu adalah akan dirumahkan. Nah, sehingga Kabupaten Pohuwato mengambil langkah-langkah pada saat keluarnya surat Menpan 31 Mei tahun 2022. Kami segera melakukan pertemuan dan alhamdulillah aplikasi itu sudah selesai. Kami sudah bikin aplikasi itu, jadi pegawai non ASN itu sudah menginput data dan saat ini data yang ada itu 2.624 untuk Kabupaten Pohuwato, Pak. Kemudian sopir 178, CS 494, administrasi 709, tenaga kesehatan 795, guru 428. Dari total ini sopir dan CS kami sudah memetakan ini akan masuk wilayah outsourcing. Kemudian dari data di luar CS dan sopir itu ada 1932. Untuk tahun 2022 ini kami telah mengusulkan formasi di Menpan itu kurang lebih 969 jabatan yang akan dapat dilamar oleh tenaga honor.
Jika kemudian ini kita kurangi dari 1932 untuk Kabupaten Powato, mudah-mudahan lulus Pak. Itu 963. Sehingga 969 bagaimana targetnya lulus, kami buka formasinya, formasi apa saja yang akan dilamar, kemudian kami buatkan tryout. Paling tidak mereka bisa membaca Permenpan tentang jabatan, rumpun jabatan dan angka kreditnya. Ini berkisar di situ. Sehingga mereka melihat data SDM-nya apa, kemudian dia bisa masuk di formasi apa. Ini yang kami lakukan sehingga harapannya akan berkurang, betul-betul 969 ini dapat dimanfaatkan. Kemudian setelah dilakukan aplikasi ini, kami juga melakukan pemetaan. Di dalam aplikasi itu kami juga sudah turun wawancara. Harapan kami pada saat kami memberikan pelatihan itu sesuai dengan harapan keinginan dari tenaga honorer. Jadi pada saat pendataan kemarin itu kami bertanya skill mereka ini apa. Kemudian kami juga sudah berbincang-bincang dengan perizinan terkait dengan perusahaan yang akan masuk. Kemudian kami memaparkan, jadi sampai dengan foto dari tenaga honor ini ada, sehingga kalaupun perusahaan yang akan masuk di Kabupaten Powato dengan perjanjian bahwa akan menggunakan SDM yang ada di Kabupaten Powato. Nah, SDM ini kemudian akan dilatih oleh tenaga kerja. Nah, harapannya akan berkurang, tidak jauh beda dengan strategi yang dimainkan di kabupaten kota lain. Nah, saat ini sudah dilakukan. Memang kami juga berkonsultasi dengan teman-teman di BKN, ada banyak hal yang kami konsultasikan terkait dengan pendataan. Jadi saat ini banyak pertanyaan yang muncul, bagaimana syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan oleh BKN. Karena dalam surat edaran itu silakan berkoordinasi dengan BKN. Nah, kami bertanya ke BKN sampai dengan legalisir, jika data real yang bersangkutan sudah tidak ada, kemudian dia harus dilegalisir. Siapa yang memberi kewenangan untuk melegalisir sampai di tingkat itu? Kami sudah berdiskusi, kami sudah bikinkan forum-forum grup sehingga meminimalisir kerisauan dari tenaga-tenaga honorer ini. Betul apa yang disampaikan oleh teman-teman organisasi profesi kesehatan. Kerisauan yang sama, kami punya rumah sakit itu rumah sakit Limito, Pratama Limito. Hari ini yang jadi masalah adalah Kemenkes menetapkan bahwa data yang masuk sistem K adalah mereka yang sudah bekerja di 2021. Nah, berarti teman-teman yang baru selesai 2022 belum bisa masuk rekrutmen P3K. Ini juga jadi masalah. Masalahnya adalah jika itu dibatasi, siapa yang akan melakukan kerja-kerja pelayanan di rumah sakit? Nah, sehingga langkah strategi yang akan dilakukan oleh Powato selesai perayaan 17 Agustus ini, Bapak yang dari DPRD, kemudian Sekda, Pak Kaban itu langsung ke Kemenkes. Kami coba melakukan dialog di sana, jangan sampai pembatasan itu hanya sampai dilakukan di teman-teman 2021. Karena rumah sakit ini butuh SDM, tidak bisa dibiarkan begitu. Sehingga dari DPRD kemudian eksekutif legislatif itu langsung akan berkunjung ke pemerintah pusat, Menpan dan Kemenkes. Mudah-mudahan kerisauan ini bisa terjawab dan bisa mengakomodir teman-teman dari tenaga honorer. Mungkin itu saja Pak yang kami bisa sampaikan. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih.